Oke pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena tetap mengikuti acara ini hingga saat ini. Dan Ibu Lamtiur kan kita ketahui juga konflik akibat ketidakjelasan perbatasan tanah adat ini juga terjadi. Tidak hanya di Irian tapi di mana-mana, di banyak tempat di Indonesia. Dan di Irian kita tahu terjadi beberapa kali sering perang antar desa atau perang suku akibat ketidakjelasan perbatasan tanah adat. Tapi juga kita ketahui di sana juga ada satu kasus yang sangat besar terkait dengan tanah adat, yaitu keberadaan Freeport di sana, di mana di satu sisi Freeport ini merasa sah untuk beroperasi di sana karena dia memiliki semua kelengkapan administrasi dan hukum yang dibutuhkan. Tapi para ketua adat atau pemilik tanah secara adat di sana menganggap oh itu tidak benar karena hukum di Indonesia tidak berlaku atas tanah adat mereka, sehingga pihak Freeport misalnya harus berbicara dan mendapat izin bahkan berbagi hasil dengan para pemilik tanah adat tersebut. Nah ini sebenarnya bagaimana Anda melihatnya? Nah sebelumnya saya juga informasikan bahwa tahun 1998 PKPM ini, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat Atmajaya, melakukan juga penelitian tentang tanah adat di daerah lain, antara lain di Sumatera Barat, di Kalimantan dan di Lombok. Nah kebetulan kami membuat satu rekomendasi dan akhirnya masuk dalam salah satu pasal. Jadi sebenarnya tanah adat ini didaftarkan di pemerintah. Ya, jadi memang dia waktu dulu kan bunyinya bahwa tanah semua milik negara dikuasai. Nah kalau dengan adanya itu masukan kami dengan undang-undang dari Kementerian Agraria nomor 5 tahun 99 itu bahwa tanah adat bisa didaftarkan. Nah itu tadi kalau terkait bahwa perusahaan-perusahaan besar antara lain Freeport mau masuk lewat jalur negara. Nah kalau itu kan masa lalu. Jadi ke depan itu memang sekarang ya Pak Praginanto kan menyaksikan juga waktu itu seminar kami, itu memang masyarakat itu udah makin pintar, kemudian mereka makin tahu. Nah selama mereka tidak mengadakan atau menggelar tadi upacara pelepasan tanah, itu mereka tetap berpikiran, berpendapat bahwa tanah itu masih milik mereka. Nah kalau tadi ada kasus misalnya perang antar FAM mengenai batas tanah, mereka akan menggelar yang disebut munah, musyawarah untuk memecahkan suatu persoalan. Munah itu jangan dianggap kayak di bapak-bapak MPR duduk ya, DPR pakai dasi jongkok, terus berantem gitu ya. Ini tidak. Jongkok di halaman suatu rumah atau di halaman suatu sekolah atau gereja atau mana, pokok yang tanah agak lapang. Kemudian mereka membahas itu. Itu pada waktu itu jadi kami pernah menggelar itu. Jadi masing-masing akan bercerita. Kamu kalau kamu itu ngaku bahwa itu anak kamu, itu dulu siapa nenek moyangnya? Siapa nenek moyang kamu yang di situ yang letakkan noken kamu? Noken itu tas tempat isi keperluan itu mereka. Siapa? Wah, ntar mereka cerita. Wah, itu kira-kira tahun kapan? Kemudian ada yang bilang, oh waktu sebelum itu nenek moyang saya, FAM ini yang datang lebih dulu. Itu berjam-jam sampai malam, bahkan bisa 2 hari 3 hari. Sampai memang akhirnya harus sampai kata sepakat bahwa akhirnya si FAM X yang benar. Bahwa, atau bahkan mereka berhenti dulu tanya. Mereka waktu itu tanya ya, berhenti, oke kita stop dulu. Kita harus tanya nih, si Bapak Anu yang udah tua, hanya bisa tidur, tanya. Kemudian ditanya bahwa wah sebelum FAM X itu datang udah ada FAM I. Waktu itu dia sudah meletakkan nokennya di situ. Dan dia sudah buka tanah itu, tapi kemudian dia jalan lagi. Dia pergi lagi. Nah, kalau di sana itu kalau orang suatu FAM sudah meletakkan noken, itu biasanya hanya mereka yang tahu ya di mana diletakkan noken, itu harus diakui bahwa itu milik dia gitu. Nah, sampai akhir diketahui baru mereka sepakat oke, tanah itu milik. Dan kalau ternyata di Munah ini gagal, kemudian berlanjut dengan perang ya. Nah, itu. Jadi kelihatannya berlaku hukum universal kan, bahwa perang itu adalah kelanjutan dari diplomasi yang gagal. Nah, kemudian seru lagi nanti kalau udah perang, nanti
hitung-hitungan lagi kan, berapa yang mati di sana? Wah, perang lagi sana nanti sampai 5, sini 2, wah berarti harus 3 lagi dibunuh nih. Ya. Berarti harus 3 lagi. Dan itu ternyata tidak hanya terjadi di Papua ya, di negara di kawasan lain yang katanya lebih maju pun juga ya kan, seperti di Lombok yang paling sering terjadi. Dan dalam hal seperti ini pemeran pemerintah sebenarnya bagaimana ya? Apalagi terutama pemerintah daerah kan sekarang sudah otonomi daerah nih. Apakah tidak terjadi overlap gitu bahwa antara pemimpin resmi yaitu kepala daerah dengan pemimpin adat gitu dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini gitu. Ini tidak hanya di Papua tapi juga mungkin di tempat lain ya, karena ini sangat penting guna meningkatkan investasi atau pembangunan ekonomi di daerah setempat. Karena kalau terus-menerus terjadi konflik seperti ini kan nggak ada orang yang berani berinvestasi kan. Jadi bagaimana Anda melihat selama ini hubungan antara pemimpin resmi atau kepala daerah dengan pemimpin-pemimpin tradisional dalam menyelesaikan konflik? Nah, memang selalu biasanya yang pemimpin formal itu pasti beda dengan pemimpin tradisional ya. Itu di mana-mana demikian. Nah, tetapi kalau dia adalah orang di sana, dia kan pasti tahu. Nah, oleh karena itu setiap pemimpin di sana itu paling tidak dia harus tahu sejarah masing-masing farm. Kalau dia tidak tahu, dia harus menggelar, mensosialisasikan. Jadi kalau misalnya ada investor mau masuk, kan berarti kan lewat kepala distrik lah, kan masuk kan. Camat, bupati atau siapapun lah ya. Nah dia harus menggelar itu. Jangan dia tandatanganin langsung, boleh kamu di sana. Wah itu pasti perang. Itu pasti terulang lagi. Jadi sebaiknya memang kepala distrik, bupati atau apa, kemudian menggelarlah Muna itu. Jadi dia tidak boleh mengandalkan kekuatan resminya aja ya, tapi dia harus bekerja sama dengan kekuatan informal. Karena nanti kalau udah terjadi perang, yang rugi kan ini sendiri, kepala distriknya itu sendiri kan. Keadaan tidak aman, terus menerus perang, dan itu waktu itu saya ngalami. Jadi siaga perang itu, tombak itu udah siap di sini. Dan kebetulan kalau kita belajar itu peka tuh, mereka kalau udah jalannya kalau masih sendiri katanya masih aman. Tapi kalau udah 2-3 orang, berarti mereka udah siap bahwa ada yang mereka incar untuk dibunuh. Nah, itu kan itu seramnya di situ.